Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmatullah, salah satu mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu studi kasus yang berupa sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan guna untuk memenuhi sebagai persyaratan UTS, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, program studi S1 PJJ Informatika, dengan dosen pengajar atau dosen pengampu yang terhormat Ibu Cian Ramadona, Sultan Eskom Mkom. Oke, langsung saja. Berikut adalah diagram konteks sistem peminjaman buku yang terdapat pada studi kasus. Yang dimana diagram konteks ini itu menggambarkan sistem secara umum sebagai satu proses ya, sebagai satu proses tunggal yang berinteraksi dengan entitas eksternal. Entitas tersebut yaitu terdiri dari anggota, lalu bagian pengadaan, dan juga pimpinan melalui aliran data ya, aliran data seperti ini. Yang dimana anggota itu sebagai pihak yang meminjam buku di perpustakaan. Kemudian bagian pengadaan yaitu berperan sebagai pihak yang menyediakan data buku dan menerima daftar pengeluaran buku. Kemudian di sini ada pihak pimpinan yaitu yang dimana dia itu berfungsi untuk menerima laporan peminjaman buku tersebut. Nah, kemudian interaksi yang terjadi dalam sistem ini yaitu anggota mengirimkan ID anggota, data buku pinjaman, kemudian info status buku, lalu menerima anggota dan juga bukti pinjaman. Nanti akan saya coba jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, untuk interaksi yang selanjutnya yaitu pada bagian pengadaan. Di sini bagian pengadaan itu mengirimkan ID buku ke sistem peminjaman buku dan juga menerima daftar pengeluaran buku dari sistem. Selanjutnya ada pimpinan yang dimana pimpinan ini menerima laporan peminjaman ya, atau laporan, seharusnya ini laporan peminjaman ya, dari sebuah sistem ya, sistem peminjaman buku ya. Nah, tujuan sistem ini yaitu berfungsi untuk mengelola data anggota, data buku, transaksi peminjaman, serta menyediakan informasi dan laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait. Nah, berikut ini adalah gambaran DFD ya, atau data flow diagram sistem peminjaman buku ya. Seperti ini. Terdapat 5 proses utama yang terjadi, yaitu yang pertama ada proses pendaftaran, kemudian yang kedua ada proses rekam data buku, yang selanjutnya yaitu ada proses cari dan tampilkan status buku, lalu ada proses peminjaman, dan juga ada proses pelaporan. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Pada proses pertama atau proses pendaftaran, yaitu yang dimana mencatat anggota baru ke dalam sistem dan memberikan kartu anggota. Inputnya itu berupa ID anggota, data anggota. Kemudian menghasilkan output seperti kartu anggota. Alur prosesnya sebagai berikut ya. Untuk anggota, itu menyerahkan ID anggota, kemudian sistem memeriksa menyimpan data anggota, kemudian sistem mencetak kartu anggota, lalu kartu anggota diberikan ke anggota yang mendaftar. Lalu proses yang kedua yaitu proses rekam data buku. Di sini mencatat data buku yang baru ke dalam sistem sebagai koleksi perpustakaan. Inputnya itu berupa ID buku dan juga data buku. Untuk outputnya yaitu data buku itu tersimpan ke dalam storage system. Lalu untuk alur prosesnya yaitu bagian pengadaan itu mengirim data buku, kemudian sistem memvalidasi data buku tersebut, lalu sistem menyalin data buku tersebut ke database. Lalu yang terakhir, buku itu siap digunakan untuk proses peminjaman. Lalu untuk proses yang ketiga yaitu cari dan tampilkan status buku. Di proses ini yaitu mencari dan menampilkan informasi ketersediaan buku. Inputnya berupa kode buku, lalu untuk outputnya itu berupa informasi status buku ya. Lalu untuk alur prosesnya, itu dimulai dari anggota memasukkan kode buku, kemudian sistem mencari data buku, berikutnya yaitu sistem menampilkan status ketersediaan buku tersebut. Apakah buku itu tersedia, sedang dipinjam, atau stoknya habis. Lalu masuk ke proses yang keempat, yaitu proses peminjaman. Dalam proses ini terjadi mencatat transaksi peminjaman
dan mengupdate atau memperbarui stok buku. Inputnya berupa ID anggota dan juga kode buku pinjaman. Lalu untuk outputnya itu berupa data peminjaman tersimpan dalam database sistem peminjaman dan juga stok buku yang diupdate atau yang diperbarui. Untuk alurnya yaitu sistem memeriksa data anggota, kemudian sistem itu memeriksa ketersediaan buku, lalu sistem mencatat transaksi peminjaman ke database. Lalu sistem akan mengurangi stok buku yang dipinjam tersebut. Kemudian bukti peminjaman tersebut itu diberikan ke anggota. Kemudian kita masuk ke proses yang kelima, yaitu proses pelaporan. Di sini menghasilkan laporan peminjaman dan daftar pengeluaran buku. Untuk inputnya itu berupa data buku dan juga data peminjaman. Sedangkan untuk outputnya yaitu berupa laporan peminjaman yang diberikan ke pimpinan ya. Dan juga daftar pengeluaran buku yang diberikan ke bagian pengadaan. Untuk alurnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem itu mengambil data dari database, kemudian memprosesnya dan menyusun laporan. Lalu sistem itu menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan juga sistem menghasilkan daftar pengeluaran buku untuk di bagian pengadaan. Nah, ini adalah detail lebih lanjut untuk proses 1.0 ya atau proses pendaftaran. Di sini dibagi lagi menjadi 3 proses, yang dimana proses 1.1 yaitu mencari data anggota. Untuk proses yang kedua yaitu merekam data anggota dan yang ketiga cetak kartu anggota. Nah, tujuan di proses ini yaitu untuk mengelola pendaftaran anggota baru mulai dari pencarian data, pencatatan hingga pencetakan kartu anggota. Nah, pada proses 1.1 ini fungsinya itu untuk mencari data anggota berdasarkan identitas untuk memastikan apakah anggota itu sudah terdaftar atau belum. Nah, jika data itu telah ditemukan, proses pendaftaran tidak perlu dilanjutkan ke penyimpanan data ya atau dimasukkan ke dalam data store. Kemudian jika belum akan lanjut ke proses 1.2 yaitu rekam data anggota. Di sini fungsinya untuk mencatat data anggota yang baru ke dalam penyimpanan data anggota, dimasukkan ke data store ya. Proses ini dilakukan jika anggota belum terdaftar pada proses 1.1. Nah, setelah proses 1.2, kita lanjut ke proses 1.3 yaitu mencetak kartu anggota sebagai bukti bahwa anggota tersebut telah terdaftar. Kartu anggota itu diberikan kepada anggota sebagai identitas untuk peminjaman buku. Lalu berikutnya ada detail lebih dalam untuk proses 4.0 ya atau proses peminjaman ya. Untuk gambar DFD-nya sebagai berikut. Nah, pada proses ini tujuannya yaitu untuk mengelola transaksi peminjaman buku mulai dari pencatatan hingga pembaruan data buku. Untuk data store yang digunakan ialah sebagai berikut ya. Untuk anggota itu yang digunakan data anggota peminjam, untuk buku itu ya data buku tersebut. Lalu untuk peminjaman itu berupa data transaksi peminjaman. Lalu untuk proses bagian 4.1 yaitu rekam peminjaman, ini fungsinya untuk mencatat transaksi peminjaman buku oleh anggota. Jika proses ini sudah dilakukan, kemudian masuk ke proses berikutnya yaitu cetak bukti peminjaman, yang dimana fungsinya untuk mencetak bukti peminjaman sebagai tanda bahwa buku telah dipinjam. Ini menghasilkan output bukti peminjaman untuk anggota ya, diberikan ke anggota kembali. Lalu untuk proses selanjutnya yaitu update buku peminjaman. Setelah proses 4.2 selesai, pada proses 4.3 ini memperbarui data stok atau status buku setelah transaksi peminjaman terjadi ya. Untuk inputnya yaitu dari data peminjaman, lalu menghasilkan output data buku ya, data buku yang berupa stok bukunya ya, stok bukunya itu berkurang atau statusnya berubah. Lalu disimpan kembali ke data store buku. Lalu detail lebih lanjut untuk proses 5.0 atau laporan peminjaman ya. Nah, pada proses ini tujuannya yaitu untuk menyediakan laporan peminjaman dan daftar pengeluaran buku berdasarkan data transaksi peminjaman dan data buku. Untuk data store yang digunakan sebagai berikut ya. Untuk peminjaman itu yang digunakan menyimpan data untuk transaksi peminjaman. Sedangkan untuk bukunya situ sendiri yaitu menyimpan data master buku. Nah,
Pada laporan ini, pada proses laporan ini itu terbagi lagi menjadi dua ya, dua proses. Yang pertama itu proses cetak laporan. Nah, pada proses ini fungsinya yaitu untuk mencetak laporan peminjaman berdasarkan data transaksi. Laporan yang berisi ringkasan transaksi peminjaman dalam periode tertentu. Kemudian untuk proses yang kedua yaitu daftar pengeluaran buku. Ini proses ini berfungsi untuk menyusun daftar pengeluaran buku berdasarkan buku apa yang dipinjam. Daftar ini itu berisi detail buku yang keluar atau dipinjam dalam periode tertentu. Setelah segala proses tersebut selesai, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang diagram IR-nya ya, diagram IR dari proses tersebut. Ini menggunakan pemodelan data diagram IR ya. Nah, tujuannya yaitu untuk memodelkan data pada sistem perpustakaan yang mencakup dari tiga entitas tadi ya, anggota, peminjaman, dan juga buku. Nah, di sini data anggota itu untuk menyimpan data setiap anggota perpustakaan ya. Kemudian di peminjaman itu menyimpan data transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota. Kemudian ada data buku atau data store buku. Itu untuk menyimpan data koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Nah, untuk korelasinya yaitu seperti berikut ini ya. Yang pertama ada korelasi antara anggota dan juga peminjaman. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini itu berarti satu ya, yang garis ini. Sedangkan untuk simbol yang ini berarti banyak ya. Yang bisa diartikan sebagai berikut ya. Satu anggota itu dapat melakukan banyak peminjaman. Sedangkan untuk setiap peminjaman itu pasti dilakukan oleh satu anggota. Itu untuk relasinya. Sedangkan untuk relasi peminjaman dan antara peminjaman dan buku, yaitu seperti berikut ini ya. Banyak peminjaman itu untuk satu buku. Jadi bisa diartikan sebagai berikut. Satu peminjaman terdiri dari banyak buku ya. Bukunya itu banyak. Kemudian setiap buku pada transaksi peminjaman itu terkait ada satu peminjaman ya. Jadi setiap buku itu pasti terkait dengan satu peminjaman. Nah, untuk satu peminjaman itu bisa terdiri dari banyak buku ya. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata. Mohon dimaklumi. Di sini saya juga masih belajar tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.